Shalom, selamat pagi saudara-saudara, keluarga dan sahabat dimanapun berada di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya saudara-saudara dalam keadaan sehat dan baik di pagi hari ini. Saudara-saudara, seperti biasa saya datang untuk membagikan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini untuk pertumbuhan iman kita tentunya. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara-saudara yang terkasih, pernah nggak kita mendengarkan satu peribahasa lah, kita anggaplah ya, sama, yaitu adalah bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Saya selalu diingatkan oleh kalimat ini saudara-saudara. Saya beranggapan, mudah-mudahan saya tidak salah dengan anggapan saya tentang makna ya daripada kalimat yang tadi. Bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Orang yang dulunya susah lalu tiba-tiba sukses, lalu ia sombong, ia lupa daratan, ia lupa siapa yang menolong dia, maka seibarat kacang lupa akan kulitnya. Saudara-saudara, hal yang sama juga apa yang terjadi kepada Raja Uzia. Raja Uzia menjadi raja pada usianya yang ke-16 tahun. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana kesuksesan kepemimpinan dari Raja Uzia. Kita melihat Tuhan turun tangan saudara-saudara dalam kepemimpinan Raja Uzia. Karena apa? Raja Uzia sangat dekat, hormat kepada Allah, mencari Allah dalam masa kepemimpinannya. Sehingga kita melihat keberhasilan yang dilalui, yang dimiliki oleh Raja Uzia. Saudara-saudara, kita melihat kesuksesannya yang luar biasa. Saudara boleh baca nantinya di dalam pasal 26 ini, bagaimanakah Yehuda sukses, makmur, mapan hidupnya karena kepemimpinan Raja Uzia. Lalu apakah semua ini akan berlanjut seperti ini? Lalu apakah Raja Uzia menjadi orang yang sama seperti waktu ia dipilih Allah menjadi Raja Uzia? Ternyata Alkitab di pagi hari ini berbicara kepada kita, bagaimanakah Raja Uzia melakukan hal yang merusak, hal yang tidak benar, hal yang akhirnya merusak semua kebaikan Allah dalam hidupnya. Kita melihat ayat 16 tadi berbicara ketika ia sudah kuat, sangat kuat saudara-saudara, menjadi kuat, ia tinggi hati. Saudara-saudara, ternyata Raja Uzia adalah raja yang pada akhirnya menjadi raja yang tidak konsisten, raja yang tidak bijaksana. Ia menganggap bahwa kemenangan yang diraih selama ini, ia menganggap bahwa kesuksesan yang dialami selama ini saudara-saudara menjadi kekuatan dan segalanya bagi dia. Namun ia lupa bahwa Tuhan semua itu adalah yang membuat dia berhasil. Allah harus dihormati. Raja tetap memimpin Israel di dalam hal-hal yang benar. Tetapi Alkitab mencatat ia tinggi hati. Karena ketinggi hatiannya lah banyak hal yang merusak yang dilakukan oleh Raja Uzia. Apa yang merusak itu saudara-saudara? Di dalam ayat 16 ini kita melihat ia berubah setia kepada Tuhan. Wah, orang yang dulu rajin ibadah, orang yang dulu cari Tuhan, orang yang dulu berdoa bersyukur kepada Tuhan, orang yang dulu ketika ada peperangan harus cari Tuhan lebih dahulu. Tetapi waktu semua berhasil, semua sudah mapan hidupnya, makmur, orang sudah menyembah dia, orang sudah agungkan namanya, wah, sekarang ia berubah setia kepada Tuhan. Ia jadikan semua popularitas yang dia miliki, semua yang didapatkan selama ini menjadikan ia sombong. Akhirnya ia tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, lihat ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara-saudara lihat, ini sebenarnya tugas Lewi.
para imam. Para imam Lewi bertugas untuk membakar ukupan setiap persembahan dari rakyat Yehuda. Dari umat Allah, Lewi bertugas untuk mengantarkan ini di bait Allah, membakar ini sebagai persembahan kepada Allah. Dan ternyata Raja Uzia mengambil alih tugas sebagai pelayan imam Lewi. Inilah yang merusak citra Allah dalam dirinya. Inilah yang merusak dirinya. Inilah kesombongan dirinya. Inilah yang ia tidak setia kepada Tuhan. Loh, kenapa? Kenapa dia tidak bisa mengambil alih pekerjaan ini? Ya, sebagai raja kan dia harus juga rendah hati ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Lewi. Inilah budaya. Inilah aturan sebagai raja, saudara-saudara. Ia tidak boleh mengambil hak apapun. Walaupun dia raja, ia harus membatasi diri dari aturan adat istiadat dan hukum Allah. Ini adalah hukum Allah. Seorang raja tidak boleh mengambil alih daripada pekerjaan Lewi. Tetapi yang terjadi, dia melanggar hukum Allah ini. Dia melanggar hukum daripada ibadah ini. Akhirnya yang terjadi, dia dianggap sebagai raja yang sangat jahat. Kita melihat akhir hidupnya, saudara-saudara, tidak lagi baik. Tidak lagi baik. Akhirnya rusak total. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali juga kita mengalami, bisa jadi kita akan mengalami hal yang sama. Sama seperti peribahasa tadi, bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Orang Kristen sedapat mungkin tetap menghormati Allah dalam hidupnya. Mau kita sukses ke depan, ingatlah bahwa kesuksesan kita semua itu dari Allah. Amin. Yang kita alami hari ini, walaupun kita hidup di dalam kemapanan, apa yang kita minta, apa yang kita kerjakan semua berhasil, ingat bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita menganggap semua itu adalah saya dan aku. Stop, berhenti mengatakan aku. Apa yang saudara lalui, semua itu adalah pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Melalui kitalah Tuhan bekerja memberkati semua pekerjaan kita. Jauhkanlah diri kita sama seperti Raja Uzia pada akhirnya. Tetapi marilah kita meniru sifatnya yang awalnya. Ia berlaku benar di hadapan Tuhan. Ketika ia berlaku benar, bukankah semuanya berhasil? Betul, Tuhan memberkati semua pekerjaannya, kepemimpinannya. Demikian kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, cari Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan dalam hidup kita, percayalah Tuhan akan membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Tetapi Tuhan tidak menjanjikan kekayaan bagi kita, tetapi apapun yang kita kerjakan pasti berhasil dan membawa berkat bagi semua orang. Tetapi kalau akhirnya kita tinggi hati, kita mengambil alih daripada pekerjaan Allah, atau kita betul-betul menganggap diri kita lah nomor satu di dunia, kita hebat, kita sombong, kita merendahkan orang lain, maka yakinlah semua itu akan sia-sia dan kita semakin jauh daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam firman Tuhan ini. Tuhan jauhkan kita dari sifat-sifat yang tidak konsisten, yang tidak bijaksana ini, dan kita boleh menjadi pribadi-pribadi umat Allah yang senantiasa setia, yang senantiasa menghormati Tuhan, yang senantiasa tahu pekerjaannya apa di hadapan Tuhan. Jadi kita hidup, kita lahir di dunia, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan ketika Tuhan percayakan pekerjaan itu, kerjakan itu dengan tulus, lalu tetap mencari Allah, bukan mencari dunia. Tuhan berkati kita dalam firman Tuhan hari ini. Terima kasih kebersamaan saudara, terima kasih waktu saudara. Kiranya hari ini hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat, selamat pagi, shalom.